Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Asas firman Tuhan untuk tema kebaikan Tuhan kepada kita diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sehingga 32. Objektif tema kebaikan Tuhan kepada kita adalah pertama, supaya setiap orang percaya memahami bahwa kebaikan Tuhan kepada kita tidak boleh dilupakan. Kedua, supaya setiap orang yang beriman akan menyadari bahwa kebaikan Tuhan kepada kita tidak dipengaruhi oleh apa-apa atau sesiapa pun. Tidak ada masalah yang kita alami disebabkan oleh Tuhan, melainkan ada banyak yang Dia lakukan dalam kehidupan kita yang menjadikan kita layak untuk bersyukur, memujinya, dan tidak melupakan perbuatannya. Sehingga kita terus mengingati semua kehidupan dan kebaikan yang kita alami tidak akan ada waktunya untuk kita menggerutu. Soalan penting yang perlu diajukan adalah mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini? Berdasarkan firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sehingga 32, ada beberapa alasan kuat untuk diperhatikan bahwa kebaikan Tuhan tidak boleh dilupakan. Yaitu yang pertama, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Perkara pertama yang harus kita ingat adalah bahwa Tuhan dalam rahmat-Nya yang sempurna telah mengampuni dosa-dosa kita melalui iman kepada Tuhan Yesus. Inilah sebab utama kebaikan Tuhan kepada kita. Mesti dikenang. Ia mengatakan bahwa kerana kita sebenarnya dihukum atas semua dosa dan kejahatan kita. Salah satu kebaikan Tuhan kepada kita adalah dengan Dia mengampuni kesalahan kita. Itulah sebabnya kita mesti selalu mengingati agar kita lebih mengasihi Tuhan, melayani Dia, dan sentiasa bersyukur dalam hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah sepantasnya kita dimurkai oleh Allah kerana segala dosa kita. Tetapi ternyata Ia telah memilih untuk mengampuni kita. Pengampunannya telah memindahkan kita dari neraka ke syurga, dari maut kepada hidup yang kekal, dari hidup yang tidak memiliki pengharapan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Kalau pengampunannya sudah kita terima dan membebaskan hati kita dari rasa bersalah, seharusnya tidak ada waktu lagi untuk bersungut-sungut. Mari ingatkan Anda semua untuk selalu berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Dua, Allah sentiasa mengasihi kita. Hal kedua yang harus kita ingat adalah selain Allah telah mengampuni dosa kita, Dia juga sentiasa mencurahkan kasih-Nya kepada kita setiap hari. Mengapa? Kerana Allah sudah membeli kita dengan harganya telah lunas dibayar, yaitu melalui darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib.
kasih Allah tidak boleh dijangkau oleh akal manusia. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Walaupun seringkali kita gagal dalam mengasihi Allah, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Kegagalan kita dalam mentaati, Dia tidak menghentikan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu telah ternyata ketika Kristus rela mati di kayu salib hanya untuk menebus kita orang berdosa. Dan kalau kasih yang besar dan sempurna ini sudah kita alami, masihkah kita menuntut yang lain? Apakah kasih-Nya masih belum cukup bagi kita? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pasti sangat cukup. Bahkan melebihi dari yang kita perlukan. Maka ingatlah batin Anda untuk selalu berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan-Nya." Kelihatannya kita memang harus sering mengingatkan kita seperti Daud agar jangan melupakan kebaikan Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang sedang kita hadapi tidak menjadi alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena seberat apapun pergumulan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Jadi pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Kebaikan Tuhan kepada kita jangan sampai kita melupakannya. Kebaikan Tuhan kepada kita dibuktikan dengan satu, Allah telah mengampuni kita. Dua, Allah sentiasa mengasihi kita. Itulah terbukti kebaikan Tuhan kepada kita. Sebagai respon kita akan kebaikan Tuhan kepada kita adalah dengan mengasihi Dia, melayani Dia, dan mengucap syukur kepada Dia. Kelihatannya kita memang harus dan sering mengingatkan kepada kita sendiri bahwa seperti Daud agar jangan melupakan kasih Tuhan kepada kita. Setakat ini saja untuk renungan pada hari ini. Tuhan memberkati.